HP Alkitab, ya kita sama-sama buka. Saya bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan berkat. Kita berikan kemuliaan dulu Tuhan. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Ternyata hikmat itu tidak dari kita datangnya. Kalau selama ini mungkin ada dari kita, oh saya mau orang yang berhikmat. Pembacaan firman pada pagi hari ini mau menyatakan hikmat itu datangnya daripada Tuhan, bukan dari kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, makanya Salomo minta kepada Tuhan hikmat. Amin. Kalau Yohanes 8, kita buka Yohanes 8 Bu Maria. Sebetulnya Yohanes 7 ayat yang terakhir, tapi kita buka mulai dari Yohanes yang ke-8. Ayatnya yang kita mulai dari ayat yang ke-4 kali Bu Maria ya. Coba kita baca ya. Lalu berkata kepada Yesus, ini orang-orang Farisi nih. Saya ngebacain dari ayat yang pertama. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Lanjut Bu. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini ternyata ya Yesus sebagai perwakilan Allah di bumi sedang menduduki jabatannya sebagai manusia. Manusia yang sungguh luar biasa, dan kita mau belajar dari Yesus. Yesus adalah manusia yang berhikmat. Kenapa dia berhikmat? Karena pada masa itu setiap penghukuman harus dilakukan oleh pemerintahan Romawi. Ya, kalau kita bicara pada masa itu, hanya penguasa Romawi yang dapat memberikan hukuman. Karena Yesus adalah orang Yehuda. Yesus orang Yehuda. Orang Yehuda tidak bisa dan tidak punya kuasa untuk menghukum, untuk mengambil satu keputusan. Tapi masalahnya orang-orang Farisi ini menguji. Di sini nih, dia mau ambil satu kesalahan Yesus. Kalau dia hukum, dia bertentangan dengan penguasa Romawi. Kalau dia tidak hukum, pasal yang kelima, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu. Kalau dia lempar dengan batu, ajaran Yesus selama ini apa? Kasih. Wow, hebat gak tuh Yesus kita? Yesus 2000 tahun yang lalu udah terapin itu loh. Jadi kalau kita masih ngeblank, mau belajar kitab-kitab lain, aduh, luar biasa lah. Nih di sini nih sumber dari segala sumber hebatnya tuh Alkitabnya. Dahsyat nggak Bu? Wih, gila. Yesus tuh punya hikmat yang dahsyat luar biasa loh. Dia bilang apa? Kalau tidak berdosa. Gila. Hebat ya. Kita kalau masa itu kita punya pikiran nggak ke situ? Belum tentu. Yang kedua, waktu mereka juga kasih uang, betul? 2 mata uang. Kita mau bayar pajak nggak? Hebat kan? Itu salah satu contoh bagaimana Yesus mau mengajar kita hidup harus berhikmat. Yesus bilang apa? Kita masa itu kita nggak mungkin ngomongin. Kita nggak kalau uang kita tuh ternyata ya ada gambarnya ya, betul ya. Setelah baca firman saya juga baru ngeh loh. Coba deh kita buka duit. Pada masa itu duitnya logam. Ada penguasa pemerintah. Apa yang Yesus katakan? Berikan kepada raja hak, berikan
Wih, hebatnya. Hebatnya. Luar biasa. Bu Maria, lanjut Bu Maria. Amsal berapa nih kita mau baca nih Bu Maria? Kebanyakan kita mau ambil dari Amsal 8. Amsal 8 itu Amsal. Kitab Amsal itu adalah kitab mengenai hikmat-hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana caranya kita mau punya hikmat? Itu kan masalahnya ya. Kita baca di dalam Amsal 8 ayat yang ke-12 dulu Bu. Tuhan mengatakan, aku, yaitu hikmat, tinggal bersama-sama kecerdasan. Ini Tuhan mengajarkan satu hal. Aku, yaitu siapa? Hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi, satu cara kita punya hikmat berarti kita punya pengetahuan. Terus orang bodoh gak punya hikmat. Orang yang punya hikmat, dia akan diberikan pengetahuan ya. Kalau dia mikirnya aja lama, bagaimana cara dia berhikmat? Amin. Oleh karena itu kita harus punya hikmat, yaitu kita punya pengetahuan. Tapi satu hal, belum tentu orang yang berpengetahuan mempunyai hikmat. Tapi hikmat sudah pasti dia punya pengetahuan. Siapa contohnya? Salomo, Bu. Hebat benar. Ya, Salomo dalam kitab Raja-Raja, Bu. Buka Bu, Maria, kitab Raja-Raja. Raja-Raja 2 apa? Luar biasa Tuhan Yesus kita, luar biasa. Raja-Raja 3 Bapak. Ayatnya ke-9. Luar biasa. Saya merasakan bahwa hadirat Tuhan luar biasa di rumah ini. Oh haleluya, terima kasih pujiannya Bu. Tuhan gak lihat banyak sedikitnya orang yang rindu sama Tuhan. Raja-Raja 3. Satu Raja-Raja 2. Satu Raja-Raja 3. Haleluya, maaf. Ayat 9. Ada? Ya, baca, Bu. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih dan anak-anak, ini anak-anak juga sudah mulai kita ajarkan pengetahuan supaya mereka bisa berhikmat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Salomo minta apa? Minta hikmat. Dia gak minta harta loh. Dia gak minta umur panjang loh. Dia gak minta kerajaan di muka bumi ini loh. Dia gak minta emas dan perak. Dia gak minta kalahkan musuh. Yang dia minta apa? Hikmat. Dia cuma minta hikmat. Bapak Ibu yang kasih. Ada yang Tuhan mau ajarkan pagi hari ini, yang kita minta itu kepada Tuhan hikmat. Pada masa itu, saya kembalikan lagi ya, pada masa itu ya, dua ibu-ibu datang bawa bayi. Ibu bawa bayi kan. Anak ibu sama satu lagi tuh, tadi ada anak kecil ya. Bawa 2 bayi kepada raja. Raja nggak tahu, Salomo nggak tahu ini anak siapa, ini anak siapa. Amin. Kalau kita dihadapkan pada masa itu, kita nggak punya pikiran loh kayak Salomo. Bapak Ibu kebayang nggak pada masa lalu ini kepandaian nggak seperti sekarang, betul? Sekarang teknologi sudah begitu canggih, ya kan? Bisa bedakan, oh tes gen aja, ya kan? Oh gennya itu siapa? Gampang. Pada masa dulu emang ada tes DNA. Gennya siapa nih? Anaknya siapa? Nggak ada.
Terus Salomo mintanya apa? Cuma hikmat. Hebat nggak? Waktu dia minta hikmat, apa yang Tuhan berikan kepada dia? Ayat yang ke berapa nih? 14. Satu raja-raja. Dari 13 Bu, dari 13. Ya. Dan juga apa yang tidak kau minta. Hebat nggak? Mintanya tuh cuma 50 perak, dikasihnya 5 juta. Hebat nggak Tuhan kita tuh? Dahsyat nggak? Nggak usah nyari berkat, nggak usah minta berkat, cari sumber berkatnya. Amin. Waktu Tuhan lihat hati kita itu benar-benar untuk memuliakan Tuhan, kita nggak cari berkatnya loh. Oh kesana berkatnya lebih tinggi, oh kesana enggak lah, berkatnya sedikit. Waktu kita cari sumber berkatnya, dia banget bilang, dan apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan ataupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada lagi seorang yang seperti engkau. Kita ngomongin sampai saat ini ada yang lebih dari Salomo? Ada. Mau orang yang teknologinya canggih apapun, Elon Musk saja nggak ada. Punya hikmat tuh hidupnya tuh, emosinya meletup-letup ya. Benar, kita lihat ya, banyak kita lihat orang-orang yang kaya di muka bumi ini, kehidupan pribadinya coba kalau kita pelajari. Salah satunya orang terkaya itu, wah emosinya meletup-letup, anak nggak diakui, bla 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 bla, betul? Tapi pada saat kita punya hikmat, daripada Tuhan minta hikmat, bahkan Tuhan katakan bukan hanya hikmat, amin. Maka Tuhan berikan pengetahuan kepada Salomo. Apa yang Tuhan berikan? Dia bisa membedakan. Kalau ibu benar, mana mungkin sih mau dibelah dua. Amin. Pada masa itu mungkin kita tidak sepemikiran dengan Salomo. Kita mungkin gak akan berpikir seperti itu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pada tahun 95 ya, belum ada kartu kredit. Betul? 95 itu masih teknologi masih kurang bagus lah ya. HP, laptop belum ada. HP belum ada. HP itu tahun 96 kalau nggak salah. Pager. Pager. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya udah sering sharing ya. Saya hidup itu Indomie aja bagi 4 ya. Telur bagi 3. Kebayang, tapi telur dulu gede-gede, kenapa telur sekarang kecil-kecil ya? Bingung juga nih. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya untuk mencukupi kehidupan keluarga saya mesti putar otak. Gaji waktu itu tahun 95 mungkin 200 ribu. 200 ribu itu udah besar tuh. Saya jadi tukang angkat telepon untuk orang yang minta, Bu kirim ke sini, Bu kirim ke sini, saya call center. Gimana caranya supaya memenuhi kebutuhan bulanan? Saya nggak tahu nih kitab Salomo. Saya bukan seperti ini waktu itu. Saya nggak mengerti, memahami Alkitab secara mendalam. Yang saya tahu, saya punya iman sama Tuhan. Tuhan, aku harus butuhin kehidupanku nih. Gimana ya caranya ya? Saya terus datang ke koperasi kantor waktu itu. Koperasi boleh minjem 150 ribu. Pada masa tahun 95, bayang ya, 150 ribu. Mungkin sekarang 1,5 juta atau 2 juta kali ya. Terus saya tawarin tuh teman-teman satu departemen. Lu mau apa? Lu bisa kredit sama gue. Zaman dulu belum ada loh kredit. Dulu adanya Kolombia. Ingat gak? Siapa yang hidup? Bu Maria belum hidup masa itu apa udah? Udah hidup masa itu ya, tahun 95. Masih kredit-kredit itu dulu Kolombia tuh kreditnya gede banget tuh bunganya. Saya ambil keputusan untuk jadi tukang kredit. Saya karyawan nih. Teman saya mau beli sofa. Saya pergi ke Klender. Di Klender, terus saya tawarin nih, kamu mau sofa yang kayak gini nggak? Terus kita lihat-lihat nih sofa, ada brosur-brosur. Oh kamu mau sofa kayak gini? Ntar saya cariin. Saya cari di Klender, akhirnya mau ngutang, nyicil. Saya pinjam duit dari mana? Koperasi. Modal nggak? Enggak. Tahun 96 mulailah HP. Wah seru tuh, orang pengen punya HP. Chris, lu bisa kreditin nggak? Waduh, modal dari mana nih ya?
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya cuma minta hikmat. Nggak punya modal, tapi saya tahu Tuhan bukan jalan. Dari cicilan itu saya mulai nabung, bisa beli HP, bisa nyicilin lagi sehingga berkembang. Koperasi yang ngelihat, lah kita yang ngasih duit ke dia, ngasih utang ke dia yang untung banyak nih si Ibu Kristina nih. Akhirnya dirapatin tuh di kantor, gimana kalau kita kasih cicilan kalau orang mau kreditan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya bersyukur luar biasa. Ternyata apa yang saya baca pada saat-saat setelah saya mengerti akan Alkitab, wow, hikmat itu sudah diberikan kepada saya. Amin. Kenapa saya bisa punya hikmat itu? Karena saya pakai pengetahuan. Kalau gue pinjam koperasi, bunganya berapa persen? Kalau gue cicilin, bunganya berapa persen? Dapat untung dong ya. Wih, enak juga ya. Orang koperasi kokon juga. Berarti keuntungan di kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pagi ini Tuhan mau ajarkan kepada kita bagaimana cara kita berhikmat. Yang pertama, kita minta. Apa? Minta, cuma minta doang. Amin. Minta. Tuhan mau kita minta, kalau nggak minta Tuhan nggak kasih. Amin. Salomo minta. Salomo datang kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan aku minta supaya aku dapat mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita mengambil satu keputusan yang salah. Karena apa? Karena kita tidak meminta hikmatnya Tuhan. Bagaimana caranya kita minta kepada Tuhan? Salomo waktu minta kepada Tuhan, dia sebetulnya dalam posisi yang bingung. Sama seperti kita dalam kehidupan kita. Waktu kita punya permasalahan, posisi kita pasti sedang bingung. Waktu kita minta pada Tuhan, ambil ayat-ayat dalam firman Tuhan menguatkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu hidup. Ambil dalam 1 Raja-Raja 3, mulai dari ayatnya yang ke-9 tadi. Aku minta kepada engkau pengertian dan hikmat. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana caranya supaya ayat yang kita baca itu hidup? Kemarin saya ada lagi satu persekutuan doa. Teman satu persekutuan doa ini memberikan kesaksian. Waktu dia baca firman tentang kisah di Romawi. Gantian, biasanya satu ayat. Waktu dia baca firman, ini kesaksian yang hidup. Waktu dia baca firman, dia baca. Tapi yang dia lihat di Alkitabnya dia ini, itu adalah film. Dia lihat film itu kejadian waktu bangsa Romawi itu di dalam kitab yang dia baca. Setelah itu teman sebelahnya lagi baca ayat selanjutnya, selanjutnya. Terus dia kebingungan. Kok film ya? Setelah selesai, dia tengok Alkitab sebelahnya. Enggak, tuh tulisan doang. Setelah itu tulisan doang. Terus dia tanya Pak Gembalanya, ini kenapa ya? Tuhan berikan kepada dia kesempatan untuk bisa melihat. Wow, kita berikan kemuliaan sama Tuhan. Kita mau nggak dikasih itu sama Tuhan? Amin. Dia sangat bersyukur sampai dia menangis dan dia minta kepada Tuhan. Tuhan, kalau boleh berikan lagi kesempatan itu kepadaku. Tapi dia sudah boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan. Amin. Salomo demikian. Karena engkau hanya meminta hikmat, maka bukan hanya hikmat yang kau berikan. Ibu ini datang kepada Tuhan, dia mau hidup sujud menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh pelayanan kepada Tuhan. Dan dia berikan kesempatan untuk dia masuk di dalam firman yang hidup. Kalau kita suka dengan
Firman itu hidup loh, firman itu. Dan ibu itu merasakan benar-benar firman itu hidup. Dan itu menjadi kesaksian dia selalu bahwa firman ini, Alkitabnya benar-benar hidup. Aku udah menyaksikannya sendiri. Aku udah boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat melihat kejadian sampai pada masa itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan dan adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, waktu kita baca firman Tuhan, kita mau dapat penguatan Tuhan, kita mau dapat hikmatnya Tuhan, kita mesti baca firman-Nya. Kalau kita nggak baca firman, gimana kita tahu hikmatnya Tuhan? Gimana kita mau tahu firman itu hidup dalam diri kita? Kalau kita punya masalah, bagaimana kita tahu jawabannya itu dari firman Tuhan? Kalau kita tidak baca. Yang kedua, Tuhan mau kasih pengertian kepada kita. Waktu kita mau dapat hikmatnya Tuhan, kita harus takut kepada Tuhan. Amin. Bukan di dalam Amsal 1, Bu. Ayatnya yang keberapa, Bu? 17 ya. Tadi kita sudah belajar sama-sama bahwa hikmat aku, yaitu hikmat, ada di dalam pengetahuan. Ya. Maka Amsal 1, Bu, ayat 17. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1, Bu. Saya salah kali. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tadi pertama saya belum jawab nih. Tetapi, Bu, baca Bu. Orang menghina hikmat dan didikan. Jadi orang bodoh punya hikmat gak? Enggak. Jadi yang suka menghina hikmat dan didikan, ente bodoh. Amin. Iya atau enggak? Oh iya. Iya atau iya? Iya. Jangan pernah menghina hikmat dan didikan Tuhan. Kenapa? Karena engkau hidup tidak berhikmat. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau kita mau dikasih hikmat, berarti kita punya pengetahuan. Kalau kita mau punya pengetahuan, kita harus takut akan Tuhan. Masalahnya kenapa kita nggak dapat hikmat? Karena hidup kita tidak takut akan Tuhan. Caranya takut sama Tuhan apa? Hidup lurus. Amin. Baca firman nggak? Kesiangan, Bu. Doa nggak? Lupa. Kasih salam nggak buat suami, buat istri? Ya, keburu-buru. Anak disayang nggak? Enggak, tadi nakal soalnya. Takut nggak sama Tuhan? Waktu kita takut sama Tuhan, kita sebetulnya sedang takut kepada manusia. Amin. Kalau sama yang manusia saja yang kelihatan kita tidak tunjukkan kasih, kita tidak mau hidup berdamai, gimana kita mau takut sama yang tidak kelihatan? Permulaan takut sama Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut dengan Tuhan apa caranya? Hidup sejalan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Ini. Firman Tuhan apa? Ini satu buku ini nih. Baca nggak? Doa nggak? Lakukan nggak yang dibaca? Imani nggak yang didoakan? Setiap manusia pasti punya rasa bimbang. Waktu kita punya masalah, kita pasti punya rasa bimbang. Gimana kita melakukan? Gampang, Bu, pendeta ngomong mah. Iman yang kuat ya Bu, sabar ya Bu. Pasti ada caranya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ngomong gampang. Kamu ada di posisi saya enggak? Kan itu. Amin. Kembali lagi, Tuhan mau ingatkan. Takut akan Tuhan adalah permulaan. Kalau kita takut sama Tuhan, pasti kita ikuti firman. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, contoh kita mau datang ke ibadah,
Contoh aja, diundang nih, betul? Hari Minggu diundang nih datang ke ibadah. Yang undang siapa? Raja di atas segala raja, penguasa di atas segala penguasa. Kemarin saya diundang ke satu lembaga pemerintahan, mau ketemu sama sekjen satu departemen. Saya pilih baju yang terbaik. Sedikitnya saya agak bermake up. Diundangnya jam 10 pagi. Wih, saya 8:30 juga udah di sana. Siap-siap, udah nggak apa-apa, kita ngopi-ngopi dulu. Tunggu, setelah itu kita dibawa ke sekprinya. Bu, ini bapak masih ada bla 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 bla. Oke, tunggu aja, mau ditunggu di sini apa di mana? Enggak, kita di kafe aja. Turun kami ke kafe. Sampai jam 11. Dari 8:30 sampai jam 11 tunggu di kafe, ngopi dulu. Jam 10:30 kami naik lagi ke atas. Belum bu, nggak apa-apa, saya tunggu aja. Jam 12 suruh makan siang dulu, kami di sana ada lounge, kami suruh makan, udah makan dulu. Hampir setengah 2 kami baru diterima. Diterimanya berapa? 20 menit doang. Dari 8:30 saya nungguin dia. Waktu saya ngadep ke dia bersama dengan tim saya, 2 orang, saya cuma berdua sama dia. Yang satu lagi kombes. Wah, duduk aja mesti rapi, betul? Ya kan, ngomong udah diatur dulu sama sekretarnya. Ibu mau ditanya apa aja, bla 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 bla. Kita mau ngomong, cuman keperluan untuk ini. Waktu itu kita sudah dapat waktu dari dia. Kita diperbolehkan masuk ke ruangannya dia. 20 menit, nunggu lebih dari 2 jam. Hasilnya, wow, puji Tuhan. Dapat hasilnya, dapat berkatnya. Tinggal eksekusi. Setelah itu besok baru saya meeting lagi dengan stafnya di bawah. Yang saya mau share kepada ibu, membagi kekuatan adalah waktu kita ngadep cuma ke sekjen, penguasa bukan penguasa Indonesia, cuma di lembaga, nunggu 2 jam lebih. Amin. Sabar, dandan, ya kan, capek, nggak apa-apa. Ini datang di ibadah, yang undang siapa? Pemilik penguasa langit dan bumi. Hatinya disiapin. Bahkan kalau perlu kita rapi datang kepada Tuhan. Yang undang pemilik langit dan bumi. Pulang turun kita dapat berkat. Janjinya ya dan amin. Kalau saya di Pasekjen tadi jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, ada kepastian nggak? Nggak ada. Bisa jadi tiba-tiba kok ada saya di departemen lain. Udah nunggu sekian lama sampai sore malah nggak diterima akhirnya. Nggak diterima karena dia tiba-tiba ngadep ke atasannya lagi. Pulang kita. Benar-benar ini kejadian sampai jam 5 sore saya dari pagi. Nggak bawa apa-apa. Tapi kita semua yang ada di ruangan ini, kita mau pulang ke pintu ini, kita sudah menerima apa? Berkatnya Tuhan, janjinya Tuhan. Kita punya kekuatan baru. Bukan hanya hikmat yang kita minta, tapi kekayaan, damai sejahtera, kelimpahan, umur panjang. Bahkan tidak akan ada lagi orang di muka bumi ini yang lebih dari kita. Berikan kepada Tuhan. Amin. Mau nggak kita jadi Salomo berikutnya? Kalau Tuhan katakan hanya engkau di muka bumi ini yang punya hikmat sehebat itu, maka kita minta pada Tuhan. Aku kalau doa, Tuhan berikan aku hikmat, bahkan lebih daripada hikmatnya Salomo. Terserah Tuhan, kasih mau nggak, terserah lu lah. Lu yang punya kuasa untuk kasih sama gua atau enggak kan? Amin. Yang penting kita minta. Amin. Yang kedua, takut sama Tuhan apa intinya? Takut sama Tuhan harus dekat dengan Tuhan. Amin. Dekat dengan Tuhan itu intim sama Tuhan. Intim, hati kita mau rindu terus sama Tuhan. Tadi satu puji
jana amur kasih nama masyarakat. Oh haleluya. Hadiratnya penuh sekali. Dekat inti maunya tuh, aduh mau puji Tuhan. Maunya rasakan hadiratnya. Maunya tuh doa terus. Ada nggak hati kita untuk datang seperti itu kepada Tuhan? Tuhan lihat loh hati kita. Tuhan nggak lihat kekayaan kita. Tuhan nggak lihat wajah kita. Tuhan nggak lihat baju kita. Tuhan nggak lihat uangnya kita. Jangan sampai tuh kayak orang-orang, maaf ya, mau ke kubur bawa apa? Mobilnya, nyogok Tuhan. Amin. Bawa duitnya. Kenapa tuh bawa duitnya? Buat nyogok Tuhan, buat masuk surga. Gak usah disogok. Tuhan punya harta di bumi dan di surga. Amin. Sehingga kita bisa doa kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di surga. Hikmat yang Engkau berikan kepadaku menjadikan dan mewujudkan itu dalam hidup. Di surga ada sakit penyakit enggak? Maka terjadilah di bumi seperti di surga. Di surga ada kemiskinan enggak? Maka jadilah dalam hidupku di bumi seperti di surga. Di surga ada kekurangan enggak? Maka jadilah di bumi seperti di surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sama satu dalam Bapak yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada kami. Terima kasih untuk penguatan-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pagi hari ini firman-Mu itu tidak sia-sia. Terima kasih untuk pengertian mengenai hikmat. Terima kasih Bapak. Biar kami boleh Tuhan meminta kepada Engkau. Kami boleh percaya dan kami takut kepada Engkau. Dua pengajaran pagi hari ini. Minta dan takut pada Tuhan. Oh terima kasih Bapak. Terima kasih. Biar hidup kami dipenuhi dengan hikmat-Mu. Kami mau doa pada pagi hari ini untuk seluruh jemaat pada pagi hari itu. Biar hidup kami, kepala kami, hati kami, tubuh kami, jiwa kami, roh kami dipenuhi dengan hikmat-Nya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Setiap kebodohan, penghinaan, mengejek, membenci, mengatakan orang lain bodoh, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Hidup kami penuh dengan Tuhan. Pikiran kami tidak ada yang negatif terhadap orang. Pikiran kami cuma mau tertuju kepada Tuhan. Tuhan yang punya kuasa. Kami gak berada di bawah kekuasaan satu orang pun. Kami berada di bawah kekuasaan Tuhan. Kami sudah dicengkeram oleh Tuhan. Kami di bawah kekuasaannya Tuhan. Kami di dalam otoritasnya Tuhan. Kami mau hidup Tuhan intim dengan Engkau, agar hikmat-Mu berikan kepada kami, bahkan lebih lagi daripada hikmat yang Salomo punya. Hari manusia, berikan kepada kami untuk tidak meminta kekayaan, tapi untuk meminta hikmat. Jauhkan kebodohan daripada kami. Jauhkan iri dengki daripada kami. Jauhkan kutuk-kutuk daripada kami. Kutuk marah, kutuk kebodohan, kutuk kebangkrutan, kutuk mementingkan diri sendiri. Kami patahkan dalam nama Yesus. Karena kutuk saat ini sudah menjadi berkat. Biar kami turun, kami keluar daripada gereja ini. Kami bawa janji Tuhan. Oh haleluya. Hadirat haleluya. Penuhi baitmu dan ku
tambahkan lagi pengetahuan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu mengalir bagi kami. Hadirat Tuhan mengalir bagi kami. Hikmat Tuhan mengalir buat kami. Terima kasih untuk hikmat pagi hari ini. Terima kasih untuk pengetahuan pagi hari ini. Kami sudah meminta Tuhan, dan kami mau takut akan Engkau. Dan kami percaya Engkau sudah berikan, dan Engkau pasti berikan hikmat itu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam tangan nama Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Setiap orang yang percaya katakan amin.